penyebab? Angkat tangan, siapa yang tahu? Nona dia? Perbedaan individu. Renata? Perbedaan kepentingan. Siapa lagi yang lain? Perubahan nilai-nilai yang cepat. Coba Arif. Perbedaan pendapat. Siapa lagi yang lain? Masih ada satu. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan antar individu. Yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga adanya perbedaan kepentingan. Dan yang terakhir adalah perubahan nilai-nilai yang cepat. Nah, itu merupakan faktor-faktor penyebab daripada konflik sosial. Nah, yang berikut ini kita tanyakan lagi untuk menggali konflik. Kira-kira siapa bisa memberikan contoh konflik sosial yang terjadi di kaum punya lingkungan tempat tinggal? Cici. Pertengkaran antara kakak dan adik. Siapa lagi yang lain? Arong. Pertengkaran antar remaja. Atau orang biasa sebut dengan apa? Tawuran. Apa lagi yang lebih luas lagi? Yaitu demonstrasi. Nah, itu merupakan berupa bentuk-bentuk atau contoh-contoh konflik sosial yang biasa kalian amati di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari minggu kemarin tentang konflik sosial, hari ini kita akan pelajari materi tentang integrasi sosial. Nah, kemarin kita lihat tentang adanya konflik sosial, adanya perpecahan, adanya percecokan, adanya perselisihan. Nah, hari ini kita lihat tentang integrasi sosial. Nah, untuk mengawali materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran daripada konflik sosial ini. Itu daripada integrasi sosial. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Ini adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta perkembangan kehidupan bangsa. Jadi dia punya KD ini sama dengan KD yang kita pelajari tentang konflik sosial. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kalian dapat dari mempelajari tentang integrasi sosial ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian integrasi sosial. Yang kedua, kalian bisa menganalisis syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Yang ketiga, Anda juga bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial. Dan yang terakhir, kamu bisa menganalisis dampak COVID-19 berkaitan dengan proses integrasi bangsa. Nah, dari penyampaian ini bisa paham ini yang akan kita pelajari hari ini? Bisa paham ini? Bisa. Dan pembelajaran kita tadi yang sudah kita jelaskan tujuan pembelajaran, mari kita amati gambar berikut. Kira-kira menurut kalian gambar apa itu? Siapa yang bisa menjelaskan gambar di atas? Oke, Susan yang tulis. Perkelahian dan pertengkaran antar suku. Gambar kedua, adanya penyatuan dua agama, yaitu seorang suster dan seorang muslim yang sedang memasang lilin bersama. Gambar tiga, orang tua yang sedang memberi kasih sayang kepada anaknya. Gambar empat, seorang anak yang menutup telinga karena mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Kita bertentang Susan. Sudah menceritakan tentang gambar yang ada di papan ini tadi. Yang pertama tadi adanya percecokan atau perselisihan, lalu yang kedua ada penyatuan antara agama yang berbeda, lalu ada gambar yang ketiga tentang orang tua yang sedang memberikan kasih sayang kepada anaknya, dan yang keempat adalah orang tua yang sedang bertengkar yang menyebabkan anaknya menjadi tidak suka ya. Nah, ini yang kita lihat di gambar tayangan slide ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang materi kita hari ini tentang integrasi sosial dan
sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Ya. Kalau kemarin kita lihat tentang konflik tadi, percekcokan, perpecahan, ya, perselisihan. Hari ini kita lihat tentang integrasi. Nah, untuk integrasi ini sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini dia menyampaikan bahwa adanya pembaharuan, ya, hingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Yang berikutnya kita lihat, integrasi ini juga bisa diberikan dengan arti lain, yaitu penyelesaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda ini dia bisa meliputi perbedaan kedudukan, ya, lalu sosial, ras, ya, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan norma. Jadi kalau kita lihat dari penyelesaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat. Nah, unsur-unsur apa yang berbeda? Nah, unsur-unsur yang berbeda itu berupa perbedaan ras, ya, antara orang kulit putih dan kulit hitam. Nah, biasanya ada. Nah, itu merupakan bisa disatukan melalui integrasi sosial. Ya. Selain perbedaan ras, ada etnik. Etnik itu kebudayaan yang berbeda-beda. Satu kebudayaan atau daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tentu saja memiliki etnik yang berbeda. Nah, butuh unsur-unsur untuk bisa menyatukan itu dengan integrasi sosial. Yang berikutnya kita lihat syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama menurut William Leader, ya. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa syarat daripada integrasi sosial yang pertama, sebagian besar atau mayoritas anggotanya dalam masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial dari wilayah mereka sebagai satu kehidupan politik. Yang kedua, dia menyatakan bahwa sebagian besar atau mayoritas anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur pemerintahan serta aturan hukum dari proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat dalam wilayah teritorial tersebut. Ya, itu syarat, ya, dalam sebuah integrasi itu dibutuhkan syaratnya. Syarat itu yang pertama butuh ada kesepakatan antara anggota kelompoknya. Selain kesepakatan itu ada juga struktur pemerintah yang mengatur sehingga bisa terjadinya integrasi sosial. Selain William, ada juga yang memberikan syarat daripada integrasi sosial. Ada William Oakbrook, ya, dan Mayer Nichols, ya. Ini dia mereka dua ini memberikan syarat untuk terjadinya sebuah integrasi sosial. Itu diperlukan yang pertama adalah anggota masyarakat itu merasa bahwa mereka saling mengisi keperluan mereka satu sama lain. Tentu saja sebagai manusia tentu saja membutuhkan orang lain. Nah, di dalam sini syarat untuk supaya terjadi integrasi sosial itu anggota masyarakat itu harus bisa merasa bahwa mereka saling memiliki keperluan satu dengan yang lain. Lalu kedua, masyarakat sudah menghasilkan kesepakatan bersama tentang nilai dan norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan tersebut. Ya. Jadi untuk syarat yang kedua ini, saya rasa itu juga banyak terjadi di kita punya lingkungan masyarakat. Harus ada kesepakatan tentang norma-norma ataupun nilai yang ada di masyarakat. Lalu yang ketiga, nilai dan norma sosial ini sudah berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten secara tetap. Ya. Jadi dia tidak bisa berubah-ubah. Ya, orang harus punya konsisten. Ya. Nah, di sini kita lihat tentang syarat terjadinya integrasi sosial. Lalu begini, bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Ada 3 bentuk integrasi sosial. Yang pertama kita lihat bentuk integrasi normatif. Lalu juga ada bentuk integrasi fungsional. Dan yang ketiga ini adalah bentuk integrasi koersif, ya, koersif. Ini adalah merupakan 3 bentuk daripada integrasi sosial. Nah, dari penjelasan Ibu tentang materi secara garis besar ini bisa paham? Bisa? Bisa belum?
kelompok B ya. Nah, untuk masing-masing kelompok ini Ibu harapkan bisa berdiskusi dengan baik supaya materi yang akan kalian pelajari hari ini bisa terserap dengan baik ya. Untuk itu setelah kalian dibagi dalam dua kelompok, ada beberapa informasi yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian tentang bagaimana cara Anda berdiskusi ya. Yang pertama adalah harus mengerjakannya bersama dengan teman-teman ya, karena ini ada diskusi kelompok. Lalu yang kedua adalah pendapat teman itu harus didengar ya. Lalu yang berikutnya, di dalam diskusi kelompok itu Ibu akan memberikan penilaian ya. Jadi selama kalian berdiskusi kelompok, Ibu guru akan mengambil nilai Anda selama Anda berdiskusi kelompok ya. Sehingga Ibu minta ketika Anda diskusikan dengan baik, dikerjakan dengan baik. Setelah itu, setelah Anda berdiskusi kelompok, Ibu akan minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ya. Ibu akan tentukan satu kelompok untuk mempresentasikan, dan kelompok lain Ibu minta untuk bisa menanggapi hasil presentasi diskusi kelompok lain. Bisa paham ini? Bisa. Diskusi untuk memperlancar kita punya diskusi kelompok, Ibu akan bagikan kalian dalam lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan bersama dengan anggota kelompok. Jadi diharapkan untuk aktif. Dan sebentar nanti akan dibimbing oleh Ibu guru untuk bagaimana proses pengerjaan LKPD ini. Untuk kelompok 1,
membunuhkan semangat integrasi bangsa Indonesia, karena dengan adanya dampak virus corona ini menuntut berbagai cara dan upaya dari pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat untuk solidar, gotong royong, dan berdominasi bagi mereka yang membutuhkan dan harus tumbuhkan dalam masyarakat. Nomor 3, cara untuk mengatasi dampak virus corona dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Mencuci tangan dengan benar. B. Menjaga daya tahan tubuh. Menerapkan sikap distancing dan isolasi mandiri. C. Membersihkan rumah dan melakukan Nomor 4, upaya yang dapat kami lakukan agar virus corona tidak semakin menyebar ke daerah tempat tinggal kami adalah dengan membatasi orang yang sering keluar masuk dari daerah-daerah yang sudah terjangkit COVID-19. Sekian pendapat dari kelompok kami, mungkin ada tambahan dari kelompok saya. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2, dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan? Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Kami menanggapi di nomor 4. Upayanya adalah dengan memutuskan penyebaran COVID-19 dengan cara menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan selalu pakai masker jika keluar rumah. Bagaimana kelompok 2? Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 3, mereka menanggapi. Anda punya jawaban untuk nomor 4. Mereka menanggapi bahwa mereka menambahkan ada memakai masker, lalu menjaga jarak dan Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Bagaimana nomor 2? Setuju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi ya. Jadi untuk diskusi kita kali ini, mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik ya. Hari ini setelah kalian mempelajari materi kita tentang integrasi sosial, nah dari apa yang sudah kita lihat dan kita pelajari, dari diskusi yang sudah kita buat dan sudah kita presentasikan, ada kesimpulan akhir yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama adalah bahwa secara singkat kita bisa memberikan integrasi sosial itu dia lebih mengacu kepada kondisi di mana terdapat bagian yang berbeda yang saling berhubungan dan kemudian membentuk satu kesatuan ya. Itu yang diberikan contoh semacam organ tubuh kita ya, ada kepala, tangan ya toh, kaki, tangan. Nah, semua organ-organ tubuh kita ini ada yang mengatur ya. Kalau misalnya kita omong yang mengatur itu sudah pasti adalah otak kita yang akan mengatur. Nah, ini hampir sama dengan integrasi ya. Butuh satu kesatuan yang bisa mengatur kita punya keadaan ataupun kondisi kita di dalam masyarakat. Nah, untuk menyatukan semua yang berbeda. Nah, kita contoh tadi, kita contoh tentang organ tubuh manusia. Ketika kita mengambil sesuatu atau kita ingin berbuat sesuatu, otak kita yang bekerja. Oh, saya mau mengambil ini, tangan kita yang bergerak, bukan otak kita yang bergerak. Otak kita hanya mengatur, tapi tangan kita yang bergerak.
lain. Nah, anggota-anggota tubuh ini mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, untuk itu dari kesimpulan terakhir kita, maupun untuk kita ketahui bahwa integrasi sosial ini bukan berarti tidak adanya perbedaan, ya. Tapi integrasi ini lebih mengacu kepada perbedaan antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, ya. Dan ini menjadikan ketika perbedaan sudah terjadi di dalam masyarakat, ini membutuhkan pendampingan secara bersama untuk menjadi sebuah atau bagian daripada komunitas di dalam sebuah masyarakat. Nah, dari unsur-unsur yang berbeda tadi kita pelajari, baik ras, ya, ataupun kalau kita lihat di masyarakat kita perbedaan umur, ya, jenis kelamin yang berbeda. Nah, kita satukan dengan perbedaan unsur-unsur yang berbeda tadi dengan integrasi sosial sehingga meminimalisir kembali konflik yang sudah kita pelajari kemarin yang terjadi di dalam masyarakat. Ada konflik, ada integrasi. Nah, saya rasa itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan adakan dalam kuis, ya. Nah, untuk ini Ibu minta kalian kerjakan secara perorangan dan nanti akan dikumpulkan lalu diperiksa. Ya. Bisa pahami? Oke, kita mulai dengan nomor 1. Unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan secara intensif dalam berbagai kehidupan disebut titik-titik. Sudah? Sudah? Sudah belum? Hubungan antara unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan secara intensif dari dalam berbagai bidang kehidupan disebut titik-titik. Nomor 2. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi keperluan mereka satu sama lain, merupakan titik-titik. Anggota masyarakat merasa mereka memiliki atau mengisi keperluan mereka satu sama lain, merupakan titik-titik. Lebih baik dari hasil kuis kita hari ini akan membacakan yang mendapatkan peringkat tertinggi atau mendapatkan nilai terbaik. Di sini ada 3 orang yang kita ambil untuk menjadi motivasi bagi kalian yang masih belum mencapai atau sampai pada nilai yang lebih baik. Ini menjadi motivasi untuk kita, tidak menjadi sesuatu yang tidak baik, tetapi menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Untuk selain itu, Ibu juga akan memberikan apresiasi juga untuk kelompok yang sudah berdiskusi dengan sangat baik. Kita bahaskan sekalian. Yang pertama kita lihat kuis. Untuk kuis, nilai tertingginya ada di kelompok 2, itu atas nama Susan. Kita beri tepuk tangan untuk Susan. Lalu untuk nilai yang kedua itu juga masih dari kelompok 2, itu Octavianus Mangobabo. Lalu yang ketiga ini dari kelompok 1, yaitu teman kita Santos, ya. Kita beri tepuk tangan. Kali ini teman-teman kita yang nilai kuisnya sudah bagus, ya. Masih ada lagi beberapa yang masih belum terlalu bagus. Ibu harapkan bahwa kedepannya bisa belajar lebih baik lagi atau lebih baik lagi supaya mendapatkan nilai kuis yang lebih baik lagi dari yang kita dapatkan hari ini. Nah, lalu untuk kelompok, ya, Ibu berikan apresiasi yang sangat tinggi sekali bagi kalian hari ini yang sudah berdiskusi dengan sangat baik, ya. Lalu kerjasamanya di dalam kelompok juga sangat bagus. Namun Ibu memilih satu kelompok yang sangat aktif sekali, yaitu kelompok 1
diberikan dalam bentuk post test yang terakhir ya. Yang tahu boleh angkat tangan ya. Untuk menggali lebih atau mau mengetahui seberapa jauh atau seberapa besar Anda memahami materi kita tentang integrasi sosial. Kali kita menurut pendapatmu apa itu integrasi? Dia coba. Integrasi adalah hubungan antara unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan secara intensif dalam berbagai bidang kehidupan. Hubungan antara unsur-unsur masyarakat yang saling berhubungan secara intensif itu menurut Dian. Ya. Lalu yang kedua, apakah syarat-syarat integrasi sosial? Apa itu syarat-syarat integrasi sosial? Aron. Yang pertama, sebagian besar mayoritas anggota dalam masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial daerah mereka sebagai suatu kehidupan politik. Oke, siapa lagi yang lain? Syarat-syarat integrasi sosial. Cici. Masing-masing individu atau kelompok mampu mengendalikan diri dan menyesuaikan diri satu sama lain. Masing-masing anggota kelompok mampu untuk menyesuaikan diri dengan anggota atau kelompok lain. Nona di samping sana dekat anak kok. Selalu menetapkan persatuan kesatuan sebagai prioritas utama. Selalu menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai prioritas utama. Itu merupakan syarat daripada integrasi sosial. Lalu yang terakhir ini Ibu mau tanyakan, apa yang tahu bentuk-bentuk integrasi sosial? Octavianus. Bentuk yang pertama, bentuk apa? Integrasi normatif. Integrasi normatif. Renata, yang kedua. Integrasi fungsional. Yang ketiga, Pedro. Integrasi kohesif ya. Yaitu merupakan bentuk-bentuk daripada integrasi sosial ya. Jadi dari apa yang kita tadi berasa sudah bisa paham materi kita tentang integrasi sosial. Nah, untuk tugas rumah Ibu akan berikan kalian dalam buku paket dan halaman 240. Dikerjakan minggu berikutnya kita akan dikumpulkan ya. Lalu untuk materi minggu berikutnya itu kita akan melanjutkan materi hari ini. Yang hari ini kita akan pelajari tentang pengertian, lalu syarat-syarat, lalu yang ketiga kita tentang bentuk-bentuk. Nah, minggu berikutnya itu kita akan lihat tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya integrasi sosial, baik faktor cepat maupun lambat, juga faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Ya. Nah, untuk itu Ibu rasa materi kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah paham ya? Sudah paham semua? Sudah. Diharapkan pulang ke rumah bisa dipelajari lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk menutup perjumpaan kita siang hari ini, Ibu minta Yohana untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang untuk kita semua.